Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hadir lagi kita di acara Tanya Apa Saja, acara mingguan dari persembahan dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi FK UNER. Dan hari ini atau minggu ini kita sampai pada tema yaitu dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, yaitu infeksi saluran kemih, suatu kasus yang sangat banyak kita temui dalam praktek sehari-hari. Seperti biasa sebelum kita mulai acara, kami persilakan dari Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER pada Dr. Brahmana, kami persilakan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto dan semua panitia. Terima kasih guru saya, Dr. Hari Paraton, senior saya, Dr. Gatot, kemudian Dr. Tri, yang telah berkenan mengisi Tanya Apa Saja pada pagi hari ini. Saya terima kasih, saya lihat nama-nama peserta itu banyak yang hampir setiap minggu itu selalu ikut. Kami terima kasih dan kami mohon masukan selalu. Mudah-mudahan ini sedang dalam proses Tanya Apa Saja ini nanti akan dibukukan sebagai buku frequently asked question di bidang obstetrik dan ginekologi, sedang dikerjakan oleh Dr. Seto CS. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon kami masukkan topik-topik tanya apa saja yang perlu dibahas, bisa diinformasikan ke kami akan olah sehingga nanti bisa dibuatkan judul yang sekiranya penting pada kondisi-kondisi di lapangan. Saya yakin para senior sejawat semua lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga judul-judulnya itu lebih dapat bermanfaat menunjang kita praktek sehari-hari. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan di sana-sini dalam pelaksanaan Tanya Apa Saja. Saya yang paling bertanggung jawab atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana. Aku membuat acara. Hari ini tema kita mengenai urogin, infeksi saluran kemih. Telah hadir narasumbernya yaitu dua narasumber, Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Gatot Hardianto. Dan juga nanti akan dimoderatori oleh Dr. Tri Hastono, spesialis obstetrik ginekologi. Untuk itu, bila mana ada kesempatan pertanyaan, kami persilakan untuk ditulis di kolom chat atau di kolom Q&A. Nanti akan dibantu dibacakan oleh Dr. Tri Hastono. Kami persilakan kepada Dr. Tri Hastono untuk mulai acara. Baik, terima kasih Dr. Seto, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya sebagai moderator akan memulai acara Tanya Apa Saja ini. Baik, topik hari ini adalah tentang infeksi saluran kemih. Ya, ini cukup banyak terjadi ya, meskipun mungkin tidak banyak diketahui karena banyak juga yang gejalanya asimptomatik. Nah, ini nanti ada dua narasumber, ada Dr. Hari Paraton dan Dr. Gatot yang akan menjadi narasumber. Jadi mungkin untuk pendahuluan ya Dok ya, mungkin Dr. Gatot akan menyampaikan sekilas mengenai ISK, kemudian nanti Dr. Hari Paraton mungkin akan menambahkan dengan apa tata laksananya ini. Nah, karena memang sangat berkaitan dengan Dr. Hari Paraton ini ya untuk kasus infeksi. Ya, baik. Mungkin Dr. Gatot terlebih dahulu, monggo Dok untuk memberikan pendahuluan singkat mengenai ISK. Baik, terima kasih Dr. Tri. Selamat pagi Dr. Hari dan teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita akan mencoba diskusi bersama-sama, saling berbagi begitu. Teman-teman kita berbagi apa yang kita ketahui dan mungkin teman-teman dari daerah mungkin berbagi tentang pengalaman yang terkait dengan infeksi saluran kemih seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Tri tadi. Jadi memang kita ketahui bersama infeksi saluran kemih khususnya pada wanita ini ya, tentu bahasan kita pada wanita ini memang secara dikatakan lazim ya padahal infeksi ini sebenarnya tidak lazim karena sesuatu yang patologis. Tapi dikatakan lazim karena memang
sering terjadi pada wanita khususnya. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa dalam satu kurun periode kehidupan wanita itu bahkan sering mengalami beberapa kali episode infeksi saluran kemih begitu. Jadi mengalami infeksinya tidak hanya sekali, tadi ada beberapa kali. Nah, beberapa faktor risiko yang kita ketahui bersama memang menjadikan kondisi itu terjadi. Salah satu diantaranya karena faktor anatomi misalnya, saluran kemih bagian bawah wanita itu memang jauh lebih pendek dibandingkan dengan pria. Kemudian juga saluran kemih bagian bawah tersebut di samping lebih pendek, juga tempatnya atau posisinya itu sangat berdekatan dengan daerah-daerah istilahnya daerah-daerah pembuangan yang lain, yaitu dekat vagina merupakan daerah pembuangan darah haid dan juga dekat dengan anus begitu ya, yang sehingga sedemikian rupa sangat berisiko untuk gampang terjadi infeksi saluran kemih atau yang berdampak kepada infeksi saluran kemih. Juga misalnya salah satu tindakan-tindakan medis yang dialami yang terkait dengan saluran kemih bawah, misalnya penggunaan kateter, misalnya pada wanita ini juga di masa hidupnya lebih sering dialami dibandingkan pria. Misalnya dia beberapa kali melahirkan, maka beberapa kali dia sudah dipasang kateter. Apalagi kalau misalnya persalinannya sesar, ya pasti dipasang kateter. Sehingga meskipun persalinannya normal pun juga beberapa kali melakukan pemasangan kateter, walaupun mungkin untuk sekedar pengosongan buli dan sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut juga berisiko untuk memudahkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Mungkin itu sebagai pengantar, nanti kita bisa berbagi apa yang dialami teman-teman dan mungkin apa yang bisa kita berikan sebagai solusi untuk teman-teman semua. Terima kasih Dr. Tri, saya kembalikan Dr. Tri. Oke, baik, teman Dr. Gatot. Baik, mungkin dari Dr. Hari Paraton ya, ini apa yang terbaru ini kira-kira tata laksana dari ISK mungkin ya, yang menarik itu. Apakah ada perkembangan terbaru atau bagaimana? Ya, monggo silakan Dr. Hari Paraton. Baik, Dr. Tri, selamat pagi sejawat semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di acara Tanya Apa Saja yang diprakarsai oleh Departemen Obstetrik Ginekologi. Luar biasa, Dr. Brahmana. Teman-teman semuanya, yang disampaikan Dr. Tri, sebetulnya apa yang terbaru? Yang terbaru tidak ada. Jadi ini sudah klasik, sudah lama sekali. Hanya saja yang berubah itu adalah perilaku kita mengobatinya. Seringkali pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan laboratorium, pada waktu periksa urin ditemukan bakteri positif. Nah itu langsung didiagnosis sebagai ISK. Tadi Dr. Gatot ya sudah menyampaikan sebetulnya ISK itu infeksi, I-nya itu infeksi. Jadi kalau ada bakteri, itu belum tentu infeksi, itu bakteri kolonisasi. Jadi yang baru ya pengertiannya mungkin Dr. Tri ya. Yeah. Jadi infeksinya itu harus bakteri patogen yang berasal dari luar kandung kemih, bisa dari rektum, bisa dari vagina, bisa dari mana saja. Mungkin cara ceploknya dan kontaminasi, pemasangan kateter yang tidak aseptis itu memasukkan bakteri ke dalam kandung kemih. Nah, sehingga bakteri patogen itulah yang penyebab dari ISK. Sehingga berlaku hukum diagnostiknya harus ada keluhan, yaitu disuri, ya utamanya disuri, itu nyeri pada waktu kemih. Kemudian juga bisa hematuri, bisa hematuri. Kemudian frekuensi pipis atau berkemih sedikit-sedikit tapi bolak-balik dan sakit. Kalau dia berkemih bolak-balik ya mungkin bukan ISK. Seringkali ke teman-teman itu mengirim dengan ISK padahal dia sebenarnya overactive bladder, kencing yang sering. Tetapi tidak ada rasa sakitnya, hanya keinginan berkemihnya saja ya.
berlebihan. Nah, ISK itu betul-betul harus ada keluhan nyeri, frekuensi, kemudian ada demam. Suhunya tidak terlalu tinggi sudah bisa, 37,7 itu sudah bisa dikatakan sebagai ISK. Dan pada pemeriksaan bakteri, dulu itu 10 pangkat 5, sekarang kok turun ya dokter Gatot, itu 10 pangkat 3 itu sudah boleh dikatakan ISK kalau ada gejala. Kalau ada gejala. Jadi supaya nggak terlambat, jangan ditunggu sampai 10 pangkat 5 gitu maksudnya. Tetapi di beberapa jurnal masih 10 pangkat 5. Yang terbaru itu saya baca kok 10 pangkat 3, tetapi sudah ditemukan gejala klinisnya. Sehingga sudah boleh dinyatakan sebagai ISK. Dan ISK itu bisa ringan kalau dia hanya pada buli-buli saja, tetapi bisa dia dikatakan berat kalau sudah terjadi ascending ke daerah ureter bahkan sampai ke ginjal ya, pielonefritis dan sebagainya. Dan kita mungkin sekarang batasi saja pada ISK bagian bawah aja, buli-buli yang sering terjadi ya. Kalau pengobatannya benar nggak terlambat, insya Allah tidak sampai terjadi ascending infection ke ginjal. Itu saja dokter. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, bakteri yang banyak yang disampaikan dokter Gatot tadi itu 2 saja sebetulnya, jadi E. coli sama Klebsiella pneumoniae. Dan itu E. coli itu ada 2, E. coli yang patogen sama E. coli yang normal. E. coli normal di anus miliaran, banyak sekali. Tetapi dia E. coli normal saja. Nah ini memang uniknya di sini. Dia oportunistik, dia bisa pindah. Kalau dia dipindah ke tempat lain, dia menginfeksi. Kalau dia di kolon, dia berfungsi sebagai tuan rumah, dia nggak apa-apa. Tapi ini nonggo ke tonggo sebelahnya itu menimbulkan infeksi. Nah sehingga pada perilaku hubungan seksual tertentu itu yang seringkali menimbulkan infeksi pada ISK tadi. Kira-kira itu Dr. Tri? Iya, baik Dr. Hari Paraton. Nah mungkin itu yang terbaru gitu ya, 10 pangkat 3 ya, apa namanya, tapi dengan gejala klinis ya? Iya, dengan gejala klinis ya. Karena ya setahu saya juga masih 10 pangkat 5, tapi PNPK yang infeksi juga itu masih 10 pangkat 5. Ya. Baik. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan ini dokter di Q&A. Jadi mungkin kita mulai jawab saja pertanyaan dari sejawat ini. Yang pertama Dr. Harian Narotama. Antibiotik apakah yang paling ideal untuk ISK? Nah, ini mungkin Dr. Hari Paraton dulu ya. Apa yang paling ideal ini dok? Pilihannya kan banyak ya. Mungkin nanti untuk wanita pada umum dan untuk wanita hamil mungkin khususnya yang boleh dan tidak boleh yang mana? Ya, monggo Dokter Hari. Ya, Dokter Hari ya luar biasa, sehat-sehat selalu Dokter Hari. Pertanyaannya baik sekali ini, antibiotik yang ideal. Antibiotik ideal itu maksudnya kira-kira murah ya, murah meriah, cespleng. Nah itu apa sih ono ya kira-kira? Resisten ya. Prinsipnya penggunaan antibiotik pada ISK itu sesuai dengan tadi bakteri penyebabnya E. coli, Klebsiella pneumoniae. Kalau dia belum kategori MDRO, artinya dia belum pernah minum antibiotik sebelumnya, maka dia E. coli biasa, Klebsiella pneumoniae biasa. Tapi kalau sudah pernah minum antibiotik dan tidak sembuh, ini kategorinya multi-drug resistant organism atau bakteri yang sudah resisten. Maka antibiotik yang ideal adalah bagi yang sudah resisten, antibiotik yang golongannya naik kelas. Kalau di WHO dia golongan WATS, kan ada 3. Lini 1, lini 2, lini 3. Dulu namanya lini, kalau sekarang golongan akses itu lini 1, WATS itu golongan 2, reserve golongan lini 3. Jadi kalau sudah MDRO, dia masuk ke lini WATS. Artinya sudah dikasih antibiotik kok nggak sembuh. Nah, kalau yang belum sama sekali, yang community, jadi dia betul-betul pertama kali baru datang untuk minta pengobatan,
antibiotik itu bisa digunakan amoksisilin clavulanat saja. Dan dari protokol yang terbaru yang dikeluarkan oleh beberapa negara, dianjurkan ini sesingkat mungkin, tetapi dosisnya yang maksimal. Jadi menggunakan clavulanat tiap 8 jam, itu 3 hari saja. Nah, yang penting tiap 8 jam, bukan 3 kali 1. Kalau 3 kali 1, minumnya pagi 1, siang 1, sore 1. Nah, sore sampai pagi, besok paginya itu nggak ada antibiotiknya di dalam tubuh. Sehingga bakterinya tumbuh lagi. Jadi kalau jam 7 yang pertama kali, tambah 8, maka jam 15. Maka yang ketiga minumnya jam 15 sampai 23, jam 11 malam. Sehingga konsentrasi di dalam kandung kemih itu stabil. Yang seringkali cara minumnya juga yang salah, obatnya benar, dosisnya betul, cara minumnya yang salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, dan teman-teman yang lain. Itu yang ringan. Boleh juga menggunakan golongannya trimethoprim itu ya, sulfa itu juga murah ya. Di puskesmas juga banyak teman-teman di puskesmas. Itu 2 kali 1 kan obatnya. Cukup 3 hari saja dulu. 3 hari dulu. Kalau enggak sembuh, kembali kontrol untuk kita lihat lagi. Boleh juga yang murah meriah, itu ciprofloxacin. Nah ini Dokter Haria, dulu hamil itu nggak boleh minum cipro, karena takut mengganggu bayinya. Tetapi literatur terbaru, cipro boleh. Ya boleh. Jadi 2 kali 500 mg. 2 kali 500. Nah sekarang bagaimana kalau MDRO? Kalau MDRO tadi golongannya VOTS itu naik kelas itu. Gunakanlah misalkan fosfomisin. Prinsipnya jangan lama-lama. Nah, fosfomisin ini kebetulan menyediakan kemasan yang saset. Nah, harganya agak mahal sedikit, tapi minumnya hanya sekali. Sekali saja, tidak diulang lagi. Cukup sekali. Ya. Nah, kalau yang lain boleh menggunakan, kalau yang ringan pakai cipro, yang agak berat pakai levofloxacin. Ya, levo itu single dose sehari sekali dengan dosis yang maksimal. Paling tinggi ya, 15 ml per kilogram berat badan biasanya. Oke, itu saja. Terima kasih Dokter Tri. Mungkin tidak, karena ya khususnya di Indonesia itu kan sudah banyak yang sudah pernah minum antibiotik ya Dok. Artinya tidak tahu infeksi atau enggak, kita sudah minum antibiotik. Nah, itu kita langsung memberikan obat yang kategori watch tadi atau tetap di yang awal Dok, yang akses tadi pemberian antibiotiknya Dok untuk ISK. Ya, ini pertanyaannya bagus. Ya. Golongan, kenapa kok WHO menggolongkan watch? Watch itu artinya awasi. Itu gampang resisten juga. Jadi hati-hati menggunakan watch itu sehingga tidak dianjurkan dulu menggunakan watch. Kalau memang dia masih community, jadi yang infeksi yang baru saja didapat. Itu kita anggap namanya community. Seperti paru-paru ya, ada CAP itu, community acquired pneumonia, ini yang community cystitis. Jadi yang pertama kali dia baru minum. Jadi kalau misalkan dia baru minum amoksisilin, ya kasih aja amoksisilin yang pakai clavulanat. Clavulanatnya nanti yang akan bekerja. Atau mungkin kalau dia sudah minum amoksisilin, ganti yang ciprofloxacin. Itu juga sudah bagus. Dan untuk menghilangkan gejala keluhannya supaya pasien itu kan kalau dikasih antibiotik kan keluhannya belum hilang hari pertama. Boleh dikasih analgetik yang cukup kuat, boleh. Supaya dia keluhannya hilang, ada antiinflamasinya, ya kita menggunakan yang namanya asam eflamat ya. Itu kan ada prostacyclin inhibitor dan dia ada antiinflamasinya sekali. Ya. Ya, berarti tetap ini ya Dok ya, tetap kita yang A dulu ya Dok ya. Kita tambahi. Iya. Ganti obat tapi ganti obat. Ya, Dok. Ya. Iya.
Iya, Dokter Tri, terima kasih. Mungkin saya menambahkan untuk teman-teman semua dan buat mengingatkan kita semua. Jadi apa yang disampaikan Dokter Hari tadi memang sudah pakemnya begitu ya. Kita sangat-sangat berhati-hati terutama menggunakan antibiotik ini. Teman sejawat sekalian, tentu yang sering kita alami di praktek sehari-hari itu penata laksanaan terapi ISK itu sering berbasis terapinya empiris begitu ya. Nah, itu harapan kita ke depan sudah tidak lagi seperti itu. Bila memungkinkan, kita pastikan ya dengan pemeriksaan kultur. Jadi tidak serta-merta ada gejala terus ini kira-kira kayaknya anamnesa sudah pernah minum antibiotik langsung ke tahap kedua atau lini kedua. Saya rasanya tidak menyarankan seperti apa yang disampaikan Dokter Hari tadi. Nah, tetapi juga untuk kehati-hatian juga bila ada kesempatan akan lebih baik dipastikan apakah memang ini infeksinya jelas karena mikroorganisme tertentu dan apakah memang masih juga biasanya terkait dengan kultur itu ada tes untuk sensitivitas antibiotiknya. Nah, itu juga diperhatikan sehingga tidak serta-merta menggunakan terapi istilahnya main tembak tanpa dasar pemeriksaan laboratorium yang lebih teliti. Sehingga itu penting karena bolak-balik nanti berulang lagi dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian memang disarankan oleh Dokter Hari tadi bahwa memang kita bila mungkin menggunakan yang lini pertama karena memang siapa tahu bahwa infeksi berulang itu memang karena dia reinfeksi. Jadi yang dulu sudah sembuh dan sekarang infeksi lagi. Beda dengan kalau misalnya dia kesannya berulang itu karena penggunaan antibiotik yang lalu tidak mempan. Nah, itu ceritanya beda. Walaupun mungkin tampilan klinisnya mirip, tetapi akan lebih baik dipastikan. Bisa jadi mungkin reinfeksi, sehingga kita tidak harus menggunakan antibiotik lini kedua, seperti apa disampaikan Dokter Hari tadi. Jadi berulang. Nah, itu untuk memastikannya memang akan lebih baik pemeriksaan laboratorium yang menunjang untuk hal tersebut perlu mendapatkan perhatian. Jadi istilahnya tidak seperti zaman dulu. Karena biasanya yang sering ISK ini saking awamnya kejadian ini, saking lazimnya, bahkan mereka-mereka yang dengan keluhan ISK itu datangnya tidak selalu ke dokter spesialis obgyn, bahkan ke dokter umum pun itu mereka sering datang ke dokter umum dengan keluhan ISK ya. Nah, sering anyang-anyangan itu istilahnya kalau orang Jawa itu datangnya bahkan ke sering dokter umum, tidak ke dokter obgyn misalnya. Nah, itu dokter umum pada umumnya juga main tembak gitu ya, tidak periksa lab ya karena situasi dan sebagainya, lah itu juga berisiko resisten terhadap antibiotik mikroorganismenya. Mungkin itu yang saya tambahkan, Dokter Tri. Iya, baik, Dokter. Ya. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan juga sekaligus terapi ini. Ya, terima kasih Dokter Gatot. Jadi pemeriksaan kultur urin itu kalau saya menganjurkan untuk yang sudah pernah minum antibiotik saja, untuk menghemat biaya dan sebagainya. Jadi yang kira-kira terjadi proses resistensi, nah pertama kali itu tetap harus kita kasih empiris dulu, baru kemudian diperiksakan kulturnya. Nah, kalau enggak nanti terlambat ya, bakteri itu beranak ya setiap 20 menit, cepat sekali memang. Sehingga kemudian dia harus banyak minum supaya terjadi flushing, banyak yang dikeluarkan bakterinya. Nah, kultur ini memang wajib diperiksakan kalau dia sudah kita anggap, kita curigai adanya resistensi, jadi sudah pernah minum. Memang wajib, dan nanti kita lihat hasilnya. Karena kan di lapangan itu teman-teman di luar itu bisa sampai 7 hari nanti baru selesai ya. Rasanya sembuh nanti bakterinya baru keluar. Tapi kalau di rumah sakit yang sudah mapan, sudah maju itu sebetulnya 2 hari, 3 hari saja sudah hasilnya bisa diketahui melalui WA, melalui telepon.
Jadi jangan menunggu amplopnya itu. Kalau amplopnya memang ya lama, ya 7 hari. Ini menjadi kendala memang Dr. Gatot. Kira-kira itu saja pemeriksaannya. Dan kalau nanti tidak sembuh, ya kita harus berdasarkan jenis bakteri yang ada di situ dengan sekaligus pemeriksaan sensitivity testnya itu. Nanti antibiotik apa. Dan yang perlu saya ingatkan juga kalau pasien yang bolak-balik kambuh, mungkin ada yang recurrent di sini, ada yang tanya recurrent. Jangan ada komorbidnya juga ya, dia diabetes, ada batu, ya itu harus dicek ulang lagi karena dia memang berpotensi untuk terjadinya rekursi. Ini ada pertanyaan yang sekaligus untuk menjawab yang berulang. Banyak ini pertanyaannya, dipilih yang mana ini, Dokter? Ya, Dok. Oke, ini mungkin saya pilih dulu. Ini untuk diagnosis ini tadi, Dok. Tadi tata laksana mungkin sebagian besar sudah. Untuk diagnosis ISK ini apakah boleh menegakkan diagnosis ISK hanya berdasarkan keluhan dan gejala tanpa pemeriksaan lab? Nah, kira-kira bagaimana, Dok? Harusnya ya tetap ini ya, Dok, ya, harus tetap ada minimal urin mungkin ya, di diagnosis ada nitritnya dan lain-lain untuk memberi terapi. Monggo, Dokter Gatot. Ya. Baik, Dokter Tri. Jadi memang diagnosis itu memang standarnya adalah klinis, Dokter Tri. Tadi ada disampaikan oleh Dokter Hari ya. Jadi standarnya klinis. Jadi apabila memang ada keluhan, dia datang dengan keluhan dan kita melakukan pemeriksaan dan anamnesa yang baik, mengarah ke anamnesa dan pemeriksaan yang baik, mengarah kepada infeksi saluran kemih, maka diagnosis kita boleh melakukan penegakan diagnosis sebagai infeksi saluran kemih, gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan kita untuk pertama kali memang kita memberikan terapi empiris dengan lini pertama ya. Jadi jangan langsung tembak lini kedua, istilahnya begitu ya. Harus dimulai dari lini pertama. Nah, sambil tetap pemeriksaan penunjang diperlukan apabila memang tadi seperti apa disampaikan Dokter Hari, kecurigaan memastikan bahwa ini ada sesuatu yang berisiko untuk bermasalah enggak dengan penggunaan antibiotik sebelumnya misalnya atau adanya resistensi, dan sekaligus untuk memastikan bahwa ini infeksinya benar karena penyebab yang benar-benar yang murni karena itu atau ada infeksi yang lainnya yang sensitivitas antibiotiknya tertentu begitu ya, itu layak untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Tetapi prinsipnya boleh. Jadi diagnosis awalnya harusnya klinis memang, baru ditunjang dengan pemeriksaan penunjang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi boleh. Jadi diagnosis klinis ya, Dok ya. Artinya ini mungkin sekalian melanjutkan pertanyaan dari Dr. Sugeng ini untuk pemeriksaan UL dan diagnosisnya ya. Kalau memang misalkan tanpa gejala, Dok, ada gejala tapi pemeriksaan urinnya ternyata bakterinya kurang dari 10⁻3, Dok. Apakah tetap diterapi ini, Dok? Pertanyaannya, apakah perlu diterapi? Ya. Mungkin Dokter Hari, monggo Dokter Hari. Ya, ini dari kasus dengan abortus. Iya, yang dengan abortus. Yang memang seringkali teman-teman itu melakukan pemeriksaan, sehingga kalau ditemukan bakteri, tadi sudah saya katakan bahwa 10⁻3 itu harus disertai dengan keluhan klinis. Kalau tidak ada keluhan klinis, kita nggak ngobati sebetulnya. Ya, jadi ini bukan ISK, ini hanya kolonisasi biasa. Tubuh kita kan tidak bisa steril, pasti ada bakteri. Jadi kalau ada pemeriksaan itu kultur negatif, sebetulnya ada bakteri, tapi bakteri patogennya yang tidak ada. Nah, bakteri-bakteri yang diperiksa dengan koloni ini ya semua bentuk koloni akan terhitung dan tidak diperlukan pengobatan. Tetapi ya, kalau ada yang recurrent abortion, ini juga bagian dari asimptomatik bakteri urin. Memang ini bisa dikatakan sebagai penyebab, bisa juga ada sebab lain.
Jadi boleh dikatakan sebagai penyebab kalau yang penyebab lain dihilangkan dulu. Hormonalnya kah, faktor rahimnya kah, faktor induksi, mungkin induksi ovulasi yang nggak bagus kualitas telurnya, dan sebagainya. Hingga terjadilah recurrent abortion. Ada lupus atau tidak, dan sebagainya. Ya kalau mau aman, silakan aja diobati, ya enggak apa-apa. Tapi menggunakan antibiotik yang ringan-ringan. Dan jangan diharap bahwa nanti akan habis bakterinya. Tidak bisa. Di dalam tubuh kita itu ada 10 triliun. Semua bukan 10, 100 triliun bakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Jadi, dan dia mudah mati, tetapi juga mudah muncul lagi. Tapi tidak apa-apa. Justru dia bakteri-bakteri yang normal ini yang melindungi tubuh kita dari ancaman bakteri patogen sebetulnya. Jadi, kalau saya itu tadi, singkirkan dulu penyebab-penyebab lainnya, kemudian ya sudah, nggak apa-apa. Kebiasaan minumnya banyak, kebiasaan ingat aja bahwa bakteri itu berkembang biak setiap 20 menit. Jadi kalau wanita itu minumnya sedikit, jarang pipis, jarang kencing, ya bisa dibayangkan mudah sekali terjadi kolonisasi di kandung kemih, dan itu bisa berbahaya untuk kalau dia hamil dan sebagainya. Makanya itu sebenarnya seringkali dianjurkan banyak minum. Ya, Dokter Hari terputus ya sepertinya ya. Dokter Gatot bisa terdengar, Dokter Hari? Enggak berhenti. Iya, iya, tadi Ya, saya yang mungkin terputus saya ini. menyambung aja. Nah, sudah, kayaknya bergabung lagi. Sudah terhubung, Dokter Hari? Tadi sempat terputus. Oh, putus ya? Iya, yang terakhir tadi. Saya nggak tahu kalau putus. Baik. Mungkin pertanyaan lain? Iya. Dokter Gatot menambahkan. Ya, prinsipnya begini. Prinsipnya apa yang disampaikan Dokter Hari adalah juga membantu menyingkirkan faktor-faktor predisposisi lainnya selain infeksinya itu sendiri. Ya. Jadi salah satunya itu tadi ya mencegah untuk risiko terjadinya kolonisasi kuman di kandung kemih. Salah satunya dengan minum yang cukup, kemudian frekuensi berkemih yang tidak ditahan gitu ya. Nah biasanya ibu-ibu ini atau para wanita ini biasanya kalau melihat kamar mandi jorok sedikit atau tidak privacy sedikit, sudah cenderung tidak mau berkemih gitu ya. Jadi beda dengan laki-laki ya, laki-laki ada pohon gitu sudah atau tiang listrik bisa berkemih dia. Tapi kalau ibu-ibu ini sangat sensitif begitu, sehingga sering kecenderungan untuk menahan kencing sampai mendapatkan toilet yang layak menurut mereka. Nah ini juga merupakan salah satu faktor risiko ya, sehingga apa yang disampaikan Dr. Hari betul, jadi menghindari juga faktor-faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih itu juga penting, selain mengobati ISK-nya itu sendiri. Mungkin itu Dr. Tri bisa saya tambahkan. Iya, baik Dokter. Mungkin ke pertanyaan yang lain ya Dok, ini ada yang berhubungan dengan kateter. Ini Dokter Aulia Rahman. Selamat pagi Dokter, izin bertanya Dokter, bila ada pasien dengan pemakaian kateter lama, misalnya kasus retensi urin, post repair cedera vesika, fistula, apakah boleh kita memberikan antibiotik untuk mencegah ISK? Atau ada kiat yang khusus untuk mencegah ISK-nya? Monggo Dokter Hari. Ya. Baik, pertanyaannya Dr. Aulia Rahman. Jadi ini terkait dengan pemasangan kateter. Jadi prinsipnya pemasangan kateter memang dari berisiko terjadi infeksi atau ISK. Berisiko, tidak selalu. Selama pemasangannya menggunakan teknik aseptik, kemudian menggunakan kantong kemihnya itu secara closed system, secara tertutup. Bukan yang pakai botol, selangnya dikelewerkan masuk ke botol infus, jadi itu terbuka, itu bisa terjadi reflux, bakterinya bisa naik. Tetapi kalau tertutup, itu sangat kecil sekali kemungkinan terjadi infeksi. Sehingga tidak disarankan untuk menggunakan antibiotik atas indikasi pemasangan kateter.
Tetapi kalau terjadi ISK pada saat dipasang kateter, kateternya harus diganti, dilepas. Kalau memang masih memerlukan kateter, ya. Tapi kalau sudah tidak memerlukan kateter, dilepas saja. Nah, bahayanya itu terjadi yang namanya biofilm. Jadi biofilm itu bakterinya nempel di kateter, tetapi dia membentuk perlindungan dirinya sendiri dan tidak bisa ditembus antibiotik jenis apapun juga sampai hari. Sehingga dia harus diganti yang baru. Dan kalau mau menggunakan kateter dalam jangka lama, dianjurkan yang menggunakan kateter yang berbahan silikon. Itu bisa tahan dan dia bisa menghindari munculnya biofilm. Ya. Apalagi pertanyaannya? Ini tadi dari Dokter Aulia, ada kiat khusus untuk mencegah ISK-nya? Mencegah khususnya ya itu tadi, pemasangannya harus secara aseptik saja. Iya, prinsipnya itu ya, Dok ya. Aseptif ya, aseptik itu harus diperhatikan. Pengalaman kita di Sutomo kan kita hanya single dose antibiotik saja kan, profilaksis. Iya. Jadi pemasangan drain, pemasangan kateter itu bukan indikasi untuk pemberian antibiotik. Iya, baik Dokter. Ini ada berkaitan juga dengan kateter tadi dari Dokter Samsu Hidayat ya. Nah, apakah mohon maaf, dengan Dokter Muhammad Khairun Tamami ini. Jadi apa ada hubungannya Dok ukuran kateter dengan insiden ISK? Nah, semakin besar kateter atau semakin terjadi ISK atau bagaimana Dok? Ya, mungkin Dokter Gatot nih. Iya. Nah, memang begini, kalau ukuran kateter tidak secara langsung sebenarnya terkait dengan ISK-nya. Hanya memang kita menyarankan penggunaan kateter adalah yang paling pas untuk ukuran uretranya wanita tersebut. Biasanya kalau uretra tidak ada masalah khusus, kita bisa menggunakan nomor 14 ya. Jadi Frank 14 itu yang ukuran nomor 14. Nah, ukuran yang lebih besar itu hanya diperlukan apabila memang kateter yang umur 14 itu masih bocor. Bocor dalam arti tidak merapat kepada uretranya, ya keluar dari uretranya itu memang bisa menggunakan kateter yang lebih besar. Tetapi tetap mengusahakan menggunakan kateter dengan ukuran yang standar nomor 14 itu. Meskipun penggunaannya lama, tetap diusahakan menggunakan kateter itu. Kaitannya dengan ISK memang tidak secara langsung, tetapi yang jelas menyebabkan cedera pada uretra lebih besar kalau ukurannya menjadi lebih besar. Dan cedera uretra itu memang akhirnya berdampak pada risiko, kembali lagi risiko infeksi. Karena risiko cederanya sebenarnya ya, bukan karena itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Terkait ukuran ya. Ukuran, ya. Jadi harus disesuaikan ya, Dok ya. Ya. Uretranya ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Agus Sulistiono. Ya. Cara diagnosis paling mudah secara klinis untuk ISK bagaimana, nggih? Karena kalau langsung diperiksa lab, apalagi labnya jadinya agak lama, sering jadi masalah. Untuk mengurangi keberulangan ISK, apa ada kiat khusus baik dari medikamentosa atau gaya hidup yang lain? Mungkin tadi diagnosis klinik sudah sempat dijelaskan ya. Mungkin kiat khususnya ini dari medikamentosa atau gaya hidup. Ya, Dr. Hari Paraton, monggo. Iya, terima kasih Dr. Tri. Pertanyaannya bagus. Dr. Agus, jadi kalau dia sering mengalami ISK, kita pastikan dulu benar ISK atau bukan. Satu itu. Kadang-kadang bukan ISK, tetapi gejalanya seperti ISK. Terutama pada wanita yang sudah klimakterium atau menopause. Itu ada sistitis interstisialis. Sistisi interstisialis. Terima kasih Dr. Katia. Itu bukan bakteri. Memang kalau di kultur itu keluar bakterinya. Dan seringkali itu diobati dengan antibiotik dan tidak sembuh-sembuh. Kalau sistitis interstisialis sudah itu ada gangguan yang di mukosanya.
sehingga dia terjadi sensitivitasnya meningkat sekali seakan-akan jadi ada bakteri sedikit saja dia sudah terjadi inflamasi, terjadi peradangan. Dan itu obatnya memang macam-macam tekniknya itu. Dikasih buli-bulinya, dikasih cairan yang mengandung anestesi, ada yang dikembangkan dengan balon dan lain sebagainya, dilatih. Itu ruwet itu. Ada yang sarafnya yang dipotong dan lain sebagainya, ini di neurektomi. Kalau yang infeksi berulang, saya anjurkan tadi. Memang kalau itu dugaannya adalah infeksi, jadi bukan overactive bladder, bukan CCC interstitialis, dicoba diperiksakan kulturnya. Jangan-jangan ada persisten bakteri yang sudah kebal. Beberapa kasus yang ditemukan sekarang kami beberapa di Dr. Sutomo sedang merawat ini kasus dengan ASIBA, Acinetobacter baumannii yang pan-resisten. Tidak ada antibiotik yang ada di Indonesia yang bisa membunuh bakteri. Ini satu kasus, di paru-parunya juga ASIBA, di kandung kemihnya juga ASIBA, di dalam darahnya juga ASIBA. Kemarin malam sudah kita diskusikan panjang lebar, sehingga kita putuskan kita membeli obat secara SAS, jadi Special Assessment Service. Obatnya ada di Singapura, yaitu colistin, yang injeksi, kemudian dikombinasi dengan cotrimoxazole injeksi, dan ini adanya di Jerman. Kita bisa beli lewat Singapura. Karena di Indonesia dilarang beredar obat ini, sehingga hanya rumah sakit besar tertentu saja yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengobati kasus seperti ini. Jadi kalau memang sudah ada yang keluhannya kira-kira memang ISK berulang dan kemungkinan ini bakterinya memang sudah pan-resisten. Bukan hanya MDRO, di atasnya MDRO, jadi pan-resisten semua antibiotik tidak ada yang mempan lagi. Bagaimana kiat pemeriksaannya ya? Nomor satu tadi memang secara klinis ada keluhan, jadi sering panas, ada periode demam, kemudian dari pemeriksaan bakteri urinya, koloninya, kemudian kulturnya kita menyatakan bahwa ada bakteri-bakteri tertentu yang sudah pan-resisten. Dan sekarang sudah mulai banyak, dan di Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan populasi yang CRE tertinggi di dunia, yaitu medeni. Datanya bisa dilihat di beberapa jurnal, warna negara kita itu merah pekat, jadi populasi atau prevalensinya tertinggi di dunia. Itulah sebabnya kemarin malam saya mendengarkan acara dengan teman-teman dari beberapa negara juga mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan untuk para turis yang datang ke Indonesia kalau ada keluhan bla 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 segera pulang untuk diobati di negaranya, jangan berobat di Indonesia karena di Indonesia obatnya nggak ada katanya. Mereka sudah tahu kalau obatnya di Indonesia itu dengan special assessment khusus service. Nah sehingga memang sulit kalau sudah sampai tahap itu, Dr. Agus. Mudah-mudahan teman-teman sejawat nggak nemu kasus itu ya. Hanya kita aja yang sebagai pusat rujukan di Sutomo yang beberapa kasus memang terjadi seperti itu ya. Kira-kira itu, Dr. Agus. Sekali lagi ya memang hasilnya kultur ya, pemeriksaan kultur. Dan diyakinkan bahwa tidak ada batu, tidak ada tumor di dalamnya. Kalau ragu-ragu ya dilakukan sistoskopi dan sebagainya untuk mendeteksi atau USG atau pemeriksaan imaging lainnya. Terima kasih, Dr. Tri. Baik. Mungkin ini ditambahkan ini ya, Dr. Gatot, untuk kiat khusus dari gaya hidupnya, Dok, untuk menghindari ISK ini bagaimana? Harus vaginanya harus dibersihkan berapa kali sehari atau aktivitas seksual atau yang lainnya. Nah, ini apa kiatnya, Dok, untuk menghindari ISK? Iya. Baik, Dr. Tri. Ya, mungkin menambahkan saja, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman juga di samping ISK-nya memperhatikan faktor predisposisi. Predisposisi kenapa bisa ISK-nya itu berulang atau recurrent dan sebagainya itu ya. Jadi kenapa kok bisa kondisi seperti itu? Yang harus dicari memang satu kali periode belum tentu ketemu karena kadang-kadang kita anamnesisnya agak tergesa-gesa dan sebagainya.
Enggak apa-apa. Tapi faktor risiko itu menentukan apakah dia mulai dari mohon maaf ya, kadang-kadang vulva hygiene yang kurang bagus tadi ya disampaikan Dr. Hari bahwa metode cebok yang kurang tepat misalnya begitu. Kemudian ya prinsipnya vulva hygiene ya. Kemudian mereka kurang memperhatikan misalnya ada keluhan-keluhan di vagina, misalnya lekori dan sebagainya, kurang memperhatikan aspek itu. Nah, tetapi yang muncul adalah keluhan-keluhan ISK. Nah, itu juga kadang-kadang secara aktif kita gali lebih jauh apakah memang vulva hygiene atau keadaan di vaginanya cukup baik, cukup kondusif untuk tidak terjadinya ISK berulang misalnya begitu. Jadi ya kalau perlu kita lakukan, kalau kita lakukan juga misalnya swab vagina untuk menyingkirkan semua faktor predisposisi. Termasuk misalnya tadi ada disampaikan batu buli. Itu kadang-kadang kita tidak terlalu ahli untuk mendiagnosa adanya batu buli, tapi kok bolak-balik yang lain nggak ketemu, kok bolak-balik seperti ISK. Nah, hati-hati itu kadang-kadang juga ada batu buli ya. Jadi juga kalau udah ada risiko itu ya kita mencoba mencari dengan penunjang yang lain, misalnya dengan pemeriksaan USG atau dengan foto polos dan sebagainya untuk mencari apakah memang tidak ada batu buli misalnya seperti itu. Apa saja termasuk misalnya tadi disampaikan mungkin ya gaya bersenggama misalnya yang berisiko berdekatan dengan anus atau anal misalnya begitu ya, itu juga risiko-risiko yang juga harus mendapat perhatian. Secara aktif kita gali prinsipnya, kita gali semua faktor risiko terkait yang ada hubungannya dengan berdampak menjadi ISK. Mungkin itu Dr. Tri secara umum. Jadi apa saja kita gali secara aktif. Ya, kalau secara umum dok, maksudnya biasanya pasien itu kan tanya, nah kalau makanan minuman apa dok yang harus dihindari? Nah, kira-kira ada apa enggak dok? Karena kan biasanya kalau kita minum kopi itu lebih sering kamar kecil, akhirnya kita menahan kencing lebih sering. Nah, itu kan juga faktor resiko. Ada nggak dok yang khusus kira-kira? Iya. Ya. Ya, kalau dari secara ini kok makanan minuman tidak ada yang spesifik ya, dari spesifik yang harus dihindari atau ditambahkan. Yang jelas minum yang cukup ya untuk mendapatkan drainase urin atau flushing urin di bulinya menjadi lebih baik itu kalau yang penting. Baik, ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini ada yang tentang post menopause atau perimenopause ini dok. Dari ini tidak ada namanya. Izin dokter, bagaimana terapi ISK pada perimenopause dan postmenopause? Antibiotik atau estrogen? Baik, enggak dokter Hari. Bisa. Ini pada postmenopause ya? Iya. Iya. Jadi kalau postmenopause itu sekali lagi dia bisa ISK, bisa non ISK. Kalau yang non ISK tadi adalah yang cystitis interstitialis. Saya sendiri belum pernah menemukan satu kasus saja. Kemudian saya rujuk ke Singapura karena memang dia ingin terapinya lebih tuntas. Ya. Ternyata sepulang dari Singapura juga masih sering kambuh juga. Dan ada sekarang ada obat yang diminum kan saya lupa obatnya. Dan kalau yang ISK betul-betul ISK pada perimenopause dan sebagainya itu memang bisa terjadi juga tadi kalau gaya hidupnya tadi. Jadi justru pada seringnya membasuh vagina secara berlebihan dengan antiseptik itu mematikan norma flora dari vagina. Sehingga mereka nanti akan mengalami itu tadi yang masuk itu bakteri patogen masuk ke uretra. Satu itu. Nomor dua, pada menopause atau perimenopause itu estrogennya sudah sedikit sehingga dinding vagina di muara uretra itu epitelnya tipis sehingga kalau mereka melakukan sanggama seringkali mengalami perih atau nyeri setelahnya. Tetapi biasanya kalau saya menemukan kasus-kasus yang nyerinya setelah sanggama, taguyonnya, kalau malam berhubungan Bu, paling paginya saja kok kencingnya sakit. Siang sorenya kan kencingnya sudah tidak apa-apa. Jadi kita yakinkan bahwa itu
vagina itu mempunyai remodeling dan recovery yang sangat cepat sekali meskipun sudah menopause. Sehingga kita tidak cenderung untuk mengobati. Dan jangan dikasih antiseptik juga. Seringkali itu diberi antiseptik. Justru dia membasuh dengan larutan-larutan antiseptik yang sangat kuat yang ada di pasaran. Justru itu dihindari sebetulnya. Jadi vagina yang bagus itu yang seperti apa? Yang baunya kecut. Ya. Itu karena asam dari enzim sebetulnya. Itu ada dua yang menimbulkan baunya kecut itu. Jadi asam vagina yang pH-nya sekitar 3,5 sampai 4 itu. Yang kedua itu lisosim. Lisosim itu membunuh bakteri patogen tapi melindungi bakteri yang normal. Itu luar biasa. Ya, sehingga dikatakan ada satu jurnal yang lucu, vagina itu kayak dirijen. Dia menyehatkan untuk tubuhnya, tubuh ibunya. Karena apa? Dia menghasilkan antibodi. Jadi bakteri yang ada di vagina itu menginjus pembentukan antibodi pada tubuh pemiliknya. Itu yang tidak dimiliki laki-laki. Nah, laki-laki yang melakukan oral seks, nah itu bonus saja sebetulnya. Makanya di dalam agama sebetulnya juga oral seks itu tidak dilarang. Dan bakteri-bakteri yang ada di sini sama dengan kita minum Yakult ya. Hanya saja Lactobacillus-nya jenis lain. Maka itu saya ingat guru saya itu Pak Prastowo Marjikun almarhum itu ya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu itu yang sudah menopause itu harus rajin berhubungan. Itu menyehatkan untuk bapak-bapak ibu. Betul itu memang. Jadi kebiasaannya sekali lagi, pastikan bahwa ini hanya gejala sesaat saja, yang simptomatis, yang tidak perlu diobati. Bahkan kalau dia nanti namanya traveling doctor, pindah ke dokter satu, ke dokter lain, selalu diberi antibiotik, nah malapetaka nanti ya, pasti bakterinya nanti berubah menjadi van resisten. Itu yang jadi susah nanti. Jadi itu aja dokter Tri. Oke, baik dokter Heri. Mungkin untuk ini pemberian estrogennya dokter, apakah perlu diberikan pada yang postmenopause untuk mencegah ISK? Ya, mungkin dokter Gatot ya. Iya. Memang dikatakan, tapi apa disampaikan Dr. Hari, jadi dengan kondisi postmenopause itu menyebabkan epitel dari uru genital ya, jadi urunya iya, genitalnya iya, itu memang menipis, sehingga ada muncul keluhan-keluhan seperti ISK. Nah, seperti ISK tadi disampaikan ya. Jadi kalau memang kalau harus dipastikan kalau memang apa yang disampaikan Dr. Hari tadi bahwa seperti ISK, berarti kan seperti, bukan ISK. Maka kondisi seperti itu tidak memerlukan antibiotik. Sekali lagi tidak memerlukan antibiotik. Kalau betul memang teman sejawat merasa perlu bahwa itu kondisi menipisnya sampai berisiko seperti itu, boleh dapat diberikan estrogen, tetapi disarankan yang topikal dulu. Jadi bukan yang oral ya. Biasanya kan seperti semacam hormon replacement terapi. Rasanya tidak. Tapi boleh diberikan, tetapi yang bersifat topikal. Jadi topikal estrogen boleh diberikan. Dan memang juga disampaikan kepada pasiennya, pada yang bersangkutan bahwa pemberian topikal estrogen tidak serta-merta merubah sesaat itu ya, butuh waktu lama, minimal 12 minggu. Jadi dalam kurang lebih 3 bulan, pemberian topikal estrogen baru dapat dirasakan manfaatnya. Jadi teman-teman juga menyadari dengan pemberian topikal estrogen tidak langsung otomatis seminggu kemudian sembuh, istilahnya seolah-olah begitu ya, tapi tetap itu diberikan untuk waktu yang cukup agak lama baru berespon. Kemudian juga sambil menunggu itu tetap menghindari faktor-faktor risiko lain yang dapat menyebabkan risiko seperti ISK. Tadi misalnya disampaikan setelah berhubungan nyeri, kencingnya sakit, tetapi nanti setelah siang atau sore atau malam sudah nggak sakit lagi. Nah itu kan seperti ISK. Ya, oke. Terima kasih Dr. Tri. Baik. Ya, terasa ini sudah kurang 5 menit saja nih, Dok. Mungkin topik yang terakhir yang pada ibu hamil. Nah,
ISK pada ibu hamil ini. Ini tidak ada namanya ya. Selamat siang, untuk amoxicillin clavulanat 3x1 selama berapa hari? Untuk ibu hamil bagaimana mendiagnosis atau parameter bakteri uri asimptomatik mengingat tidak ada gejala, dan apa terapi terbaiknya? Mungkin ini dikhususkan untuk yang hamil ya. Monggo Dokter Hari. Dokter Gatot. Iya. Jadi saya rasa sama Dokter Tri dengan apa hamil atau tidak hamil untuk ISK-nya tetap kurang lebih sama ya. Tetapi memang kita memiliki kehati-hatian ya pada biasanya ada tiga dulu saya disarankan untuk tiga hal. Pertama pada ibu hamil, kedua pada orang usia lanjut, yaitu mungkin maksudnya terkait dengan postmenopause tadi ya. Kemudian pada anak-anak ya, pada anak-anak itu kalau ada ISK memang kita harus lebih fight, lebih perhatian ya, perhatiannya lebih dulu lebih utama dibandingkan orang biasa yang kena ISK itu memang ya. Jadi memang ya karena perhatiannya khusus ya memang harus betul. Jadi kalau orang hamil ya harus mendapatkan terapi yang baik, yang cukup adekuat. Nah, tentu memang dipilih antibiotik yang sangat minimal risikonya terhadap kehamilannya. Tapi tetap menggunakan metode-metode seperti apa yang disampaikan Dr. Hari tadi, tidak langsung yang level tinggi karena ini mentang-mentang hamil, tidak ya. Tapi tetap memulai dari yang paling bawah. Mungkin itu Dr. Tri. Mungkin Dr. Hari berkenan menambahi, monggo. Iya, jadi kalau hamil sebenarnya prinsipnya sama, harus cepat diobati karena memang dia menginduksi terjadinya infartu atau katakanlah prematuritas. Nah, antibiotiknya itu tidak boleh menggunakan golongan amoxicillin clavulanat apabila akan menjelang lahir atau sulfa, ya cotrimoxazole. Jadi kalau menjelang lahir karena dia nanti masuk ke bayinya, jenis clavulanat ini membahayakan terjadinya NEC pada bayi. Jadi nggak banyak sih, tetapi sekitar 2-3% antibiotik itu menimbulkan necrotizing enterocolitis pada bayi. Sehingga amoxicillin clavulanat tidak boleh untuk profilaksis, jangan diberikan juga pada ibu menyusui, jangan juga pada risiko akan lahir. Nah, kita pilih antibiotik yang lain, ya. Kita pilih antibiotik ciprofloxacin, boleh, atau fosfomycin misalkan, kalau memang terjadi infeksi ISK pada kami. Terima kasih, Dr. Tri. Baik, Dr. Hari. Dr. Seto udah mulai muncul ini. Oh, mulai muncul ya. Tapi ini mungkin penting juga ini, Dok. Sebentar, saya lihat tadi yang mana. Oh iya, ini tidak ada namanya juga. Ini yang nggak bisa terjawab ini. Iya, ini yang ini Dok. Bagaimana membaca hasil kultur resistensi tes dan menggunakannya dengan baik. Nah, ini mungkin kalau kita dapat hasil kultur itu Dok, itu bagaimana kira-kira menginterpretasikannya ini Dok? Mungkin terakhir ini pertanyaan terakhir. Dr. Hari, monggo. Ya, baik, terima kasih. Hasil kultur itu belum tentu sebagai patogen. Jadi harus hati-hati membacanya. Sekali lagi teman-teman semuanya, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kultur atas dasar ISK secara klinis, saya setuju itu diakui sebagai patogen secara klinis. Tetapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, jangan dikultur lah, ya nanti tambah bingung. Karena ketiak saya saja kalau saya kultur ya keluar bakterinya, tapi kan tidak perlu diobati, kasarannya seperti itu. Nah, kalau memang dia ISK secara klinis, ya pemeriksaan dipsticknya juga positif, leukositnya tinggi, kemudian dikultur keluar bakterinya, maka tentukanlah itu sebagai bakteri patogen. Dan pada umumnya tadi dia hanya golongan E. coli, Klebsiella pneumoniae, atau Proteus mirabilis. Oke, kalau itu dianggap itu sudah betul. Tapi kalau ada Streptococcus, Staphylococcus, nah ini keliru, jangan-jangan ya itu kan gram positif, dia bakteri kulit dia bukan sebagai penyebab.
Di sistitis itu biasanya gram negatif, ya pada umumnya gram negatif. Jadi kalau ada yang gram positif itu hati-hati, dia kontaminasi saja, jangan diobati. Kalau gram negatif diobati. Nah, milih antibiotiknya seperti apa? Pilihlah nomor 1 tadi, kalau dia MDRO, golongan dari Watts dulu. Ya, jangan langsung ke reserve menggunakan meropenem, tigecycline dan sebagainya. Gunakanlah yang Watts dulu, fosfomisin, amikasin, levofloxacin dan lain sebagainya, moxifloxacin itu tidak boleh. Ya. Tapi moxi tidak dianjurkan karena dia arahnya ke gram positif dan gram negatif kecil, tapi gram positif lebih diutamakan. Jadi menggunakan yang golongannya levofloxacin atau fosfomisin. Enaknya pakai levofloxacin itu kita bisa hanya menggunakan per 24 jam saja, tidak menyulitkan terapinya. Fosfomisin juga single dose saja. Kira-kira itu, Dokter. Ya, Dokter Gatot mungkin terakhir Dok untuk menambahkan karena kita sudah melewati waktu dari panitia, jadi mungkin ada tambahan. Iya. Jadi yang memang buat semuanya, buat kita juga saling mengingatkan, memang yang paling krusial dari infeksi saluran kemih itu terutama penata gunaan antibiotiknya. Ya, itu yang harus mendapatkan poin paling besar di antara yang lain. Soalnya penegakan diagnosis, pemeriksaan ini dan pembacaan kultur atau jenis pemeriksaannya dan sebagainya itu masih kalah lebih penting dibandingkan dengan pemanfaatan atau penggunaan penggunaan antibiotiknya. Nah, yang biasanya menjadi krusial itu karena penggunaan antibiotiknya. Karena penggunaan antibiotik yang keliru itu bisa berdampak istilahnya berantai ke hal-hal yang menjadi yang makin tidak baik itu ya. Kalau yang lain saya rasa setelah itu mendapatkan perhatian porsi yang paling besar, baru kita membahas ke aspek-aspek yang selain itu ya. Jadi perhatian penting itu karena memang yang paling krusial itu biasanya menjadi ruwet itu justru penggunaan antibiotik. Dia pindah dokter, penggunaan antibiotik yang sebelumnya yang kacau itu menyebabkan pindah dokter berikutnya tambah kacau bukannya malah memperbaiki tapi malah memperkeruh suasana. Mungkin itu yang ingin saya garis bawahi. Terima kasih, Dr. Tri. Baik, Dok. Kita sudah lebih 3 menit. Jadi mungkin sementara kita akhiri ya, Dok ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan memang yang belum bisa kita jawab karena memang kita terbatas oleh waktu. Jadi tadi yang paling penting sudah disebutkan semua oleh Dr. Hari dan Dr. Gatot ya. Penggunaan antibiotik itu sangat penting sekali dan bagaimana mendiagnosis, membaca interpretasi dari kultur, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan sudah kita bahas semuanya. Jadi mungkin saya akhiri ya, Dr. Hari dan Dr. Gatot. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Gatot, Dr. Brahmana dan Dr. Seto dan juga sejawat yang telah hadir mengikuti acara TAS ini. Terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hari Paraton, Dr. Gatot Dardianto, dan juga Dr. Triastona, dan juga kepada Ketua Departemen OJIN, dokter-dokter pertanyaan-pertanyaan, karena sudah dapat diduga pertanyaannya, karena temanya hari ini adalah tema yang sangat banyak ketemu di praktek sehari-hari tentang ISK. Mungkin nanti akan pertanyaan belum jawab akan dilanjutkan pada tema urugin, tanya apa saja berikutnya. Sekali lagi semoga kita sama sehat. Terima kasih sekali lagi pada dokter dari Dr. Gatot dan Dr. Tiasono. Kami akhiri, kita ketemu lagi pada tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur Dr. Gatot, Dr. Tri, Dr. Hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon izin.